Nge-lag tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hormon penghambat tumbuhan. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Patricia dengan NIM 017. Perkenalkan, saya Sarah Indri Canaringtias dengan NIM akhir 131. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas mengenai apa itu hormon. Fitohormon atau hormon tanaman adalah senyawa organik yang diproduksi dalam jumlah sangat kecil, namun memiliki pengaruh besar terhadap pengaturan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hormon tidak hanya berfungsi merangsang pertumbuhan, tetapi juga berperan penting dalam menghambat proses tertentu untuk menjaga keseimbangan fisiologisnya. Namun, penghambat pertumbuhan diperlukan agar tanaman dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, mengatur metabolisme, dan melindungi diri dari stres. Selanjutnya ada jenis-jenis hormon penghambat pertumbuhan tanaman. Hormon penghambat pertumbuhan terdiri atas beberapa jenis, masing-masing memiliki fungsi dan mekanisme kerja berbeda. Asam absisat atau ABA dikenal sebagai hormon utama yang menghambat pertumbuhan dan berperan besar dalam dormansi serta respon cekaman. Etilen, meskipun sering dikaitkan dengan pematangan buah, dalam konsentrasi tertentu juga dapat menghambat pemanjangan batang. Asam jasmonat atau Ja berperan dalam pertahanan terhadap hama dan dapat memperlambat pertumbuhan selama stres. Sementara itu, asam salisilat atau Sa membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen dan dapat memodulasi pertumbuhan dalam kondisi tertentu. Selanjutnya ada tanah sebagai media tumbuh tanaman. Tanah merupakan media tumbuh utama yang menyediakan lingkungan fisik, kimia, dan biologis bagi tanaman untuk berkembang. Melalui struktur dan teksturnya, tanah menjadi tempat akar melekat dan memperoleh dukungan mekanis agar tanaman dapat berdiri kokoh. Tanah juga berperan sebagai penyedia air dan unsur hara yang diserap akar untuk mendukung proses fisiologisnya. Selain itu, tanah memiliki pori-pori udara yang memungkinkan akar untuk bernafas serta menjadi habitat bagi mikroorganisme yang membantu meningkatkan kesuburan melalui proses dekomposisi. Selanjutnya ada dampak hormon penghambat pertumbuhan tanaman. Hormon penghambat memiliki berbagai dampak penting untuk menjaga kelangsungan hidup tanaman. Salah satu fungsi utamanya adalah mengatur dormansi biji dan kuncup agar perkecambahan dan pertumbuhan tidak terjadi pada saat kondisi lingkungan belum mendukung. Hormon ini juga dapat menghambat pertumbuhan tunas dan batang, terutama saat tanaman mengalami cekaman. Pada kondisi kekeringan, hormon penghambat membantu menutup stomata untuk mengurangi penguapan air. Selain itu, hormon ini juga memodulasi pertahanan tanaman terhadap stres biotik dan abiotik, termasuk suhu ekstrim, salinitas, serta serangan patogen. Selanjutnya ada hubungan tanah dengan responal hormon penghambat. Kondisi tanah sangat berpengaruh terhadap produksi dan aktivitas hormon penghambat pertumbuhan pada tanaman. Ketika tanah mengalami kekeringan atau kadar airnya rendah, akar tanaman akan mendeteksi stres air dan mengirim sinyal ke seluruh bagian tanaman. Sebagai respons, tanaman meningkatkan produksi hormon penghambat seperti asam absisat atau ABA untuk menyesuaikan metabolisme. Peningkatan ABA ini menyebabkan stomata menutup agar tanaman mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Selain itu, ABA juga memperlambat pemanjangan sel sehingga laju pertumbuhan keseluruhan menurun demi menjaga kelangsungan hidup tanaman dalam kondisi ekstrim. Selanjutnya yaitu pengaruh kondisi tanah terhadap hormon penghambat pertumbuhan tanaman. Tanah dengan salinitas tinggi atau kandungan garam berlebih juga memicu produksi hormon penghambat karena tanaman menganggap kondisi tersebut sebagai stres abiotik yang mengganggu keseimbangan air di dalam sel.
Selain itu, tanah yang miskin unsur hara seperti nitrogen dan fosfor dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat secara fisiologis, sehingga hormon penghambat lebih dominan untuk mengatur penghematan energi dan memperlambat pembelahan sel. Sebaliknya, tanah yang gembur, kaya hara, dan memiliki aerasi baik biasanya mendorong penurunan aktivitas hormon penghambat karena tanaman berada dalam kondisi optimal untuk tumbuh. Kemudian ada pengelolaan tanah. Tanah yang dikelola dengan baik melalui perbaikan struktur, peningkatan bahan organik, dan pengaturan irigasi akan menjaga ketersediaan air sehingga tanaman tidak mengalami kekeringan yang dapat memicu produksi aba. Pemupukan berimbang memastikan akar mendapat nutrisi yang cukup sehingga tidak terjadi defisiensi hara yang dapat menekan pertumbuhan dan memicu respons hormon penghambat. Perbaikan aerasi tanah juga penting karena kondisi tanah yang tergenang atau padat dapat menurunkan oksigen bagi akar dan menyebabkan stres fisiologis. Sekian presentasi dari kelompok 15. Bila ada salah kata mohon maaf, kurang lebihnya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, susah.